Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Sore itu, di tengah hujan tipis Seoul, Megawati Hangestri membuka email yang baru masuk. Mata bulatnya melebar saat membaca surat resmi dari Petrokimia Gresik, tim besar dari Indonesia, yang mengajaknya bergabung untuk musim depan. Tak pernah terpikir olehnya bahwa setelah tahun-tahun berkarir di Korea, ia akan mendapat tawaran pulang kampung dengan begitu menggiurkan, membawa kesempatan sekaligus tantangan baru. Bingung dan sedikit gugup, Megawati memandangi langit kelabu di luar jendela. Ada banyak kenangan yang melekat di Red Sparks, tim yang membesarkan namanya di kancah internasional. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, mungkin inilah waktunya untuk menulis bab baru dalam perjalanan karirnya. Ia menutup laptop perlahan, menarik napas dalam-dalam. Ada kehangatan aneh di dadanya, antara ragu dan bersemangat. Tawaran itu seperti pintu baru yang terbuka, dan Megawati tahu, cepat atau lambat, ia harus melangkah masuk. Arena latihan Red Sparks dipenuhi suasana haru saat Megawati mengumpulkan seluruh tim. Ia berdiri di tengah, memegang mikrofon dengan tangan sedikit bergetar. Kata-kata yang biasanya mengalir lancar kini tersangkut di tenggorokannya, tertahan oleh perasaan berat yang sulit dijelaskan. Para pemain, pelatih, hingga manajer tim menyimak dalam diam. Beberapa mulai menyeka air mata. Aku tidak akan pernah melupakan kalian, kata Megawati akhirnya, suaranya bergetar. Kalian sudah jadi keluargaku di sini, dan aku berjanji akan membawa semangat Red Sparks kemanapun aku pergi. Setelah pidato singkat itu, pelukan panjang dan tawa kecil mengisi ruangan, mencoba menghalau kesedihan. Megawati tahu, tidak ada yang benar-benar siap untuk perpisahan, bahkan dirinya sendiri. Tapi ia juga sadar, perubahan adalah bagian dari perjalanan seorang atlet. Hari pertamanya di Gresik disambut dengan cuaca panas yang menguras tenaga, jauh berbeda dari udara dingin Seoul. Megawati mengenakan jersey Petrokimia untuk pertama kalinya, seragam berwarna hijau cerah yang terasa asing namun penuh harapan. Para pemain lain menyambutnya hangat, memberi tepukan di punggung dan senyuman ramah. Saat sesi latihan dimulai, Megawati berusaha membaca dinamika tim baru ini. Setiap gerakan, setiap passing, terasa seperti membangun kembali jalinan kepercayaan dari awal. Meski canggung, ada energi baru yang mengalir di dalam dirinya, semangat untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi bagian dari tim ini. Di pinggir lapangan, pelatih Petrokimia tersenyum puas melihat kerja kerasnya. Bagi Megawati, ini bukan hanya soal bermain voli lagi, ini tentang membangun rumah baru, membangun cerita baru, di tempat yang dulu hanya ia kenal dari kejauhan. Popularitas Megawati sebagai pemain internasional membawa ekspektasi luar biasa dari publik dan media. Setiap langkahnya dipantau, setiap performa dinilai tanpa ampun. Ia tahu, menjadi bintang berarti juga menjadi sasaran kritik jika tidak tampil sempurna. Setiap latihan ia jalani dengan intensitas 2 kali lipat dari biasanya. Keringat membanjiri wajahnya, otot-ototnya berteriak lelah, tapi Megawati terus mendorong dirinya melewati batas. Ia ingin membuktikan bahwa namanya bukan hanya besar di luar negeri, tapi juga di negeri sendiri. Namun, di malam-malam sunyi, ada kalanya keraguan datang menghantui. Bisakah ia memenuhi harapan semua orang? Atau akan ia tenggelam dalam bayang-bayang ekspektasi itu sendiri? Megawati hanya bisa menjawab semua itu di lapangan, dengan satu smash, satu blok, satu kemenangan pada satu waktu. Saat bersiap untuk Liga Nasional, Megawati mendengar kabar mengejutkan, Yola Yuliana, salah satu pemain senior terbaik Indonesia, bergabung dengan Jakarta Popsivo. Seolah tak cukup tekanan yang ia rasakan, kini ia juga harus berhadapan dengan rival yang pernah jadi inspirasi sekaligus tantangan terbesarnya. Bayangan pertandingan melawan Yola membuat darah Megawati berdesir. Ada rasa gugup, ada juga semangat membara untuk membuktikan diri. Di dalam hati, ia tahu pertandingan nanti bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang membuktikan kepada dunia, dan kepada dirinya sendiri, bahwa ia telah berkembang lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, di kamar asramanya, Megawati memandangi ponselnya. Ia menulis pesan singkat kepada Yola, sampai bertemu di lapangan, Kak.
Sebuah senyuman kecil terukir di wajahnya. Pertarungan sejati baru saja dimulai. Rapat tim berlangsung serius di ruang pertemuan Petrokimia. Manajemen klub berdiri di depan, menatap seluruh pemain dengan sorot mata tajam. Tahun ini, target kita satu, juara Proliga 2025, kata sang manajer dengan tegas, membuat suasana ruangan mendadak berat. Megawati merasakan tekanan itu menekan dadanya, namun sekaligus membakar semangat di dalam dirinya. Ia tahu, membawa pulang gelar bukanlah tugas mudah, terlebih dengan banyaknya tim kuat yang mengintai. Tapi bersama rekan-rekan barunya, ia percaya mimpi itu bisa digapai. Sebelum meninggalkan ruangan, semua pemain berpegangan tangan, membentuk lingkaran kecil. Megawati menutup matanya sejenak, membisikkan janji dalam hati. Ia akan memberikan segalanya, untuk tim, untuk dirinya, dan untuk seluruh pendukung yang menaruh harapan besar padanya. Di sela-sela acara launching Proliga, Megawati berpapasan dengan wajah-wajah yang pernah mengisi masa mudanya. Ada Dita, libero lamanya di Jakarta Pertamina, juga Anjani, teman setimnya saat membela Indonesia di SEA Games. Tawa pecah saat mereka berpelukan, seolah waktu tak pernah memisahkan. Percakapan mereka penuh dengan nostalgia, membahas perjalanan panjang, cedera, kemenangan, dan kekalahan yang pernah dilewati bersama. Megawati merasakan kehangatan itu mengalir, menguatkan hatinya untuk tantangan besar di depan. Di dunia yang keras seperti voli profesional, sahabat sejati adalah harta berharga. Namun di tengah tawa itu, ada rasa sadar bahwa mereka kini berada di sisi berbeda. Reuni ini indah, tapi sebentar lagi, di lapangan, semua akan berubah menjadi persaingan sengit. Meski begitu, Megawati tahu, persahabatan sejati tidak akan runtuh hanya karena satu pertandingan. Laga pramusim mempertemukan Petrokimia dengan Jakarta Popsivo, lebih cepat dari yang Megawati bayangkan. Saat melihat Yola Yuliana mengenakan seragam lawan di seberang net, detak jantungnya memacu cepat. Semua kenangan lama, semua rasa hormat dan kompetisi, bermunculan sekaligus. Peluit dibunyikan, dan laga dimulai. Smash demi smash, blok demi blok, duel Megawati dan Yola seperti panggung mini sebelum perang besar di Proliga nanti. Masing-masing menunjukkan kelasnya, Yola dengan pengalamannya, Megawati dengan tenaganya yang eksplosif. Meski hanya laga uji coba, intensitas pertandingan seolah partai final. Saat pertandingan berakhir dengan skor imbang, Megawati dan Yola saling melempar senyum kecil. Tak ada kata-kata, tapi mereka tahu, ini baru permulaan dari pertarungan panjang di musim ini. Pelatih Petrokimia memanggil Megawati ke ruang taktik, sehari setelah uji coba. Di papan strategi, ia menggambar skema formasi khusus, mata penuh fokus. Untuk lawan Popsivo, kita harus kurangi alur bola ke Yola. Fokus di servis dan tekanan cepat, ucapnya serius. Megawati mempelajari rencana itu dengan saksama. Ia tahu betul kehebatan Yola. Sekali diberi celah, Popsivo bisa membalikkan keadaan kapan saja. Maka dalam latihan, Megawati dan tim bekerja keras memperkuat servis agresif dan blok koordinatif. Strategi itu terasa seperti permainan catur. Setiap gerakan harus diperhitungkan, setiap langkah lawan harus diantisipasi. Megawati merasa bersemangat, ia bukan hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga kecerdasan bermain. Dan itu, mungkin, akan menjadi kunci untuk meraih kemenangan. Akhirnya hari itu tiba, Megawati berdiri di tengah lapangan untuk laga debut resminya di Proliga 2025 bersama Petrokimia. Tribun penuh sesak, sorak-sorai membahana, membuat bulu kuduknya merinding. Ia menggenggam bola voli erat-erat, menahan getaran gugup yang menjalar di tangannya. Saat peluit berbunyi, semua ketegangan seolah menghilang. Megawati melompat, menghantam bola dengan smash keras yang membuat lawan terpaku. Setiap poin, setiap gerakan, ia isi dengan seluruh jiwa dan tekad yang ia kumpulkan selama ini. Ketika akhirnya Petrokimia menang dalam laga pembuka, Megawati menatap langit gresik yang cerah dan tersenyum lega. Ini baru langkah pertama, pikirnya. Tapi langkah pertama ini telah mengukuhkan satu hal. Ia kembali, dan ia siap untuk segalanya. Saat pertandingan besar melawan Popsivo dimulai, atmosfer di dalam stadion terasa mendidih. Penonton berdiri, berteriak-teriak, menciptakan riuh yang mengguncang jantung. Di tengah lapangan, Megawati dan Yola saling beradu pandang, masing-masing tahu bahwa pertandingan ini bukan sekadar soal poin, tapi soal harga diri. Setiap rally berjalan intens. Megawati menghantam bola dengan kekuatan penuh, sementara Yola dengan dingin mengatur serangan Popsivo dari lini belakang. Keringat membasahi pelipis, napas mereka memburu,
dan ketegangan di udara nyaris bisa disentuh. Dalam satu momen krusial, bola keras dari Megawati membentur tangan Yola dan meluncur keluar lapangan. Megawati menggenggam tinjunya, sorak-sorai memenuhi stadion. Tapi ia tahu, ini belum berakhir. Yola pasti akan membalas, dan pertandingan ini baru saja memasuki babak panasnya. Di sela set kedua, Megawati duduk di bangku pemain, menarik napas dalam-dalam. Ia merasa bukan hanya tubuhnya yang lelah, tetapi pikirannya juga mulai diuji. Sorakan supporter lawan, provokasi halus dari pemain Popsivo, semuanya terasa seperti beban tambahan di pundaknya. Pelatihnya menghampiri, menepuk bahu Megawati. Tenang. Main dengan kepala, bukan hanya tenaga, bisiknya. Megawati mengangguk pelan, mencoba mengusir segala kecemasan yang membisik di kepalanya. Ia harus bermain cerdas, bukan hanya keras. Saat kembali ke lapangan, Megawati berusaha menutup telinganya dari semua distraksi. Ia fokus hanya pada bola, pada gerakan kecil rekan satu timnya, dan pada kepercayaannya bahwa ia bisa membawa Petrokimia melewati badai ini. Di saat tekanan memuncak, sesuatu yang luar biasa terjadi. Suporter Gresik, ribuan jumlahnya, berdiri dan mulai menyanyikan yel-yel khusus untuk Megawati. Nama, Mega. Mega, menggema dari segala arah, membentuk gelombang semangat yang tak terbendung. Megawati menoleh, matanya berkaca-kaca. Di tengah kerasnya persaingan, di antara ekspektasi berat, ada cinta dan dukungan tulus yang mengalir dari tribun. Rasanya seperti disiram kekuatan baru, membakar habis rasa letih yang menggerogoti tubuhnya. Dengan semangat membara, ia kembali ke lapangan. Setiap lompatan, setiap smash, ia persembahkan untuk para supporter yang percaya padanya, bahkan saat ia sendiri hampir kehilangan keyakinan. Hari itu, Megawati belajar, dalam olahraga, dukungan bisa menjadi tenaga terbesar. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Di tengah set keempat, saat mencoba mengejar bola sulit, Megawati terpeleset dan mendarat dengan posisi yang salah. Stadion langsung terdiam, hanya suara peluit panjang yang terdengar, diikuti rasa panik yang menyeruak di dada semua orang. Megawati mengerang, menahan sakit di pergelangan kakinya. Tim medis segera berlari menghampiri, dan dalam beberapa menit, keputusan diambil, ia harus keluar dari lapangan. Mata Megawati berkaca-kaca, bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena ketakutan akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Di ruang ganti, kakinya dibalut dan diperiksa lebih lanjut. Hasil awal menunjukkan bahwa ia perlu beristirahat setidaknya beberapa minggu. Megawati menatap langit-langit, hatinya berat. Di saat ia merasa mulai bangkit, cobaan baru kembali datang menantangnya. Saat Megawati absen, Jakarta Popsivo dengan cepat mengambil alih dominasi di Proliga. Yola Yuliana tampil luar biasa, memimpin timnya dengan servis tajam, spike cerdas, dan pertahanan kokoh. Nama Yola kembali bergema di media, sebagai pemain yang membawa Popsivo menyalip Petrokimia di klasemen sementara. Megawati hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan, bertepuk tangan kecil setiap kali rekan-rekannya berjuang keras di lapangan. Namun rasa frustrasi sulit disembunyikan. Ia ingin berada di sana, ingin bertarung, bukan hanya menonton. Dalam keheningan malam, saat semua orang tertidur, Megawati menatap pergelangan kakinya yang dibalut dan berjanji, ia akan kembali lebih kuat. Ia takkan membiarkan mimpinya berakhir di bangku cadangan. Ini bukan akhir, ini hanya bagian dari perjalanannya menuju puncak. Setelah berminggu-minggu terapi dan latihan ringan, Megawati akhirnya mendapat kabar yang ia tunggu. Ia diizinkan kembali bermain. Saat pertama kali menginjakan kaki di lapangan latihan, kakinya terasa kaku, tapi tekadnya jauh lebih keras dari sebelumnya. Ia tahu, waktu pemulihan bukanlah alasan untuk tampil setengah hati. Hari-harinya diisi dengan latihan berat, membangun ulang kekuatan dan kepercayaan diri. Megawati berlatih servis, spike, dan blocking dengan penuh semangat, seolah membayar semua waktu yang terbuang saat cedera. Tak ada lagi keraguan di matanya, hanya ada satu tujuan, membalas kekalahan yang pernah ia saksikan tanpa bisa berbuat apa-apa. Saat ia akhirnya kembali dipanggil dalam daftar pemain utama, sorakan supporter menyambutnya seperti pahlawan yang pulang dari peperangan. Megawati mengepalkan tangan di dada. Ini saatnya membuktikan bahwa ia bukan hanya kembali, tapi kembali untuk menang. Petrokimia lolos ke semifinal, dan takdir mempertemukan mereka dengan Popsivo, musuh yang selama ini membayangi mereka. Stadion penuh sesak, atmosfer mendidih bahkan sebelum bola pertama dilempar. Megawati dan Yola berdiri berseberangan di net, mata mereka saling menantang tanpa kata.
Set pertama berlangsung panas. Popsivo tampil agresif, sementara Petrokimia bertahan dengan sekuat tenaga. Beberapa keputusan wasit memicu protes keras dari kedua tim, membuat suasana makin tegang. Setiap poin terasa seperti pertarungan hidup dan mati, membuat para penonton menahan napas di setiap rally panjang. Di pinggir lapangan, pelatih berteriak memberi instruksi, sementara Megawati menatap lurus ke depan. Ini bukan hanya soal strategi lagi, ini tentang siapa yang punya hati lebih besar untuk bertahan sampai akhir. Drama di semifinal ini benar-benar menjadi panggung emosional bagi semua yang terlibat. Saat memasuki set ketiga, Megawati menunjukkan wajah aslinya sebagai bintang sejati. Smash kerasnya menembus blok Popsivo berkali-kali, membuat para pemain lawan mulai kehilangan ritme. Megawati bermain tanpa ampun, seolah melampiaskan semua rasa sakit, frustasi, dan rindu bermain yang ia pendam selama ini. Ia berteriak setiap kali mencetak poin, memompa semangat seluruh tim. Penonton berdiri, memberikan dukungan penuh, menyemangati Megawati yang bermain seperti singa betina. Set itu menjadi milik Petrokimia, dengan Megawati mencatatkan 10 poin hanya dalam satu set, performa yang membuat semua orang terkesima. Di bench Popsivo, wajah Yola mengeras. Ia sadar, Megawati bukan lagi pemain yang sama seperti sebelum cedera. Kini, lawannya adalah sosok yang lebih kuat, lebih lapar, dan lebih tak kenal takut. Set keempat menjadi medan perang sejati. Popsivo bangkit, mengandalkan pengalaman dan kecerdikan Yola, sementara Petrokimia berusaha menjaga momentum mereka. Tak ada bola yang dibiarkan jatuh tanpa perlawanan, tak ada poin yang diraih tanpa kerja keras. Di tengah laga, Megawati dan Yola terlibat duel udara yang dramatis. Keduanya meloncat tinggi, bertemu di udara, dan bola bergulir liar setelah benturan keras itu. Stadion meledak dalam sorak-sorai. Ini bukan lagi sekadar pertandingan biasa, ini adalah pertarungan kehormatan. Megawati tersenyum kecil, penuh semangat. Ia tahu, tackle terakhir belum terjadi. Semua akan ditentukan bukan oleh satu smash atau satu blok, tapi oleh siapa yang bertahan sampai titik darah penghabisan. Pertandingan mencapai klimaks saat skor imbang memaksa laga berjalan hingga set kelima. Energi di lapangan hampir habis, tapi semangat kedua tim tetap membara. Setiap poin menjadi pertempuran penuh napas berat, tangan berkeringat, dan tatapan penuh determinasi. Megawati mengambil alih peran besar, melayani bola pertama, menyerang, dan memimpin pertahanan. Yola membalas dengan pengalaman dan kecerdasannya, menempatkan bola di sudut-sudut sulit. Kedua bintang itu seperti dua kutub berlawanan, saling dorong untuk merebut tahta. Saat skor mencapai 14-13 untuk Petrokimia, Megawati menerima umpan sempurna dan menghantam bola terakhir dengan seluruh kekuatan dan hatinya. Bola jatuh keras di sisi Popsivo, menyudahi pertarungan panjang. Stadion meledak dalam kegembiraan, dan Megawati menutup matanya, menahan air mata kemenangan. Ini bukan hanya tentang melaju ke final, ini adalah pembuktian jiwanya. Setelah kemenangan dramatis di semifinal, Petrokimia langsung fokus menghadapi grand final. Persiapan dilakukan lebih intens, latihan diperpanjang hingga malam, dan analisis lawan dipelajari mendalam. Semua pemain merasakan adrenalin yang sama, satu langkah lagi menuju sejarah. Megawati menjadi pusat perhatian. Wajahnya terpampang di media, disebut-sebut sebagai kunci kemenangan Petrokimia. Namun ia menolak larut dalam pujian. Semua kerja tim, ujarnya sederhana kepada wartawan, sembari dalam hati memupuk api semangat lebih besar. Di ruang ganti sebelum berangkat ke final, Megawati menggenggam erat jersey bernomor punggungnya. Ini bukan lagi sekadar pertandingan, ini adalah perjalanan panjang dari rasa sakit, jatuh, bangkit, dan kini, saatnya menuntaskan semuanya di panggung terbesar. Di final, Petrokimia berhadapan dengan Bandung Ban BJB Tanda Mata, tim kuat yang sepanjang musim tampil stabil. Dari awal, jelas ini bukan pertarungan yang bisa dimenangkan dengan semangat saja, mereka butuh strategi, konsentrasi, dan ketangguhan mental. Pertandingan dimulai dengan tempo cepat. Smash keras dan blok tinggi mewarnai tiap rally, membuat setiap poin terasa seperti perang kecil. Bandung menunjukkan kelasnya, tidak memberikan ruang sedikit pun bagi kesalahan. Megawati merasakan tekanan besar di pundaknya. Tapi ia tersenyum tipis di bawah net, inilah yang ia rindukan. Bukan kemenangan mudah, melainkan pertarungan keras yang membuktikan siapa yang benar-benar layak disebut juara. Di set ketiga, saat Petrokimia tertinggal, Megawati sempat merasa kelelahan mulai menghampirinya. Tapi saat ia melirik arah rekan-rekannya,
Ia menemukan kekuatan yang tak terduga, tatapan penuh kepercayaan, genggaman tangan erat, dan suara-suara kecil yang mengatakan, kita bisa. Persahabatan yang terjalin selama berbulan-bulan latihan kini menjadi fondasi kokoh. Mereka bukan lagi sekadar rekan setim, mereka adalah keluarga yang siap bertarung satu sama lain. Megawati tersenyum, merasakan beban itu sedikit menguap. Dengan semangat baru, Megawati memimpin tim bangkit. Set demi set mereka rebut perlahan, tidak dengan keajaiban, tetapi dengan kerja sama keras dan semangat tak kenal menyerah. Inilah arti sejati dari tim, satu hati, satu tujuan. Set kelima menjadi momen puncak. Skor berjalan ketat, 13-13, dan semua penonton berdiri tanpa berani berkedip. Pelatih Petrokimia memanggil time out, memberikan arahan terakhir yang lebih mirip bisikan doa daripada strategi. Megawati mengambil posisi servis. Napasnya dalam, tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena kesadaran bahwa seluruh musim ini bermuara pada satu pukulan ini. Ia mengayunkan tangan, dan bola meluncur keras ke area kosong lawan, menghasilkan aci yang menggetarkan stadion. 1 poin lagi, pikir Megawati. Seluruh Gresik, seluruh tim, seluruh impiannya kini bertumpu pada satu rally terakhir. Ia bersiap, tubuhnya menegang, menunggu momentum yang akan mengubah segalanya. Bola terakhir itu datang lambat, hampir seolah-olah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Megawati melompat, tubuhnya seolah terbang, dan menghantam bola dengan smash sempurna. Bola menghantam lantai lapangan lawan tanpa sempat dibendung. Stadion meledak dalam kegembiraan. Megawati jatuh berlutut, air matanya mengalir bebas. Teman-temannya berhamburan ke arahnya, memeluk, berteriak, menangis bersama. Setelah semua rasa sakit, cedera, keraguan, dan tekanan, Megawati dan Petrokimia berhasil menjadi juara Proliga 2025. Saat mengangkat trofi, Megawati menatap ke tribun, mencari wajah-wajah yang selama ini memberinya kekuatan. Ia tahu, perjalanan ini bukan tentang siapa yang paling kuat atau cepat. Ini tentang siapa yang paling percaya, bahkan saat dunia meragukanmu.